Hi guys, my name is Nanda and welcome to my channel. Hai guys, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Waktu itu aku sempet polling, udah agak lama sih ya. Aku sempet polling di story Instagram aku untuk membahas mengenai SEO dan SEM. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata banyak juga teman-teman aku yang cukup penasaran dengan perbedaan SEO dan SEM itu seperti apa. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu SEO dan apa itu SEM dan perbedaannya. Semoga konten-konten digital marketing aku dapat membantu teman-teman semua yang tertarik di bidang digital marketing ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk supportnya dengan like, subscribe, dan juga komen agar aku makin semangat untuk buat konten mengenai digital marketing. Tapi sebelum itu aku mau sharing produk andalan aku banget nih, yaitu adalah serum terbaik, serum wajah dari Scarlett Whitening. Nah, ini produk yang super powerful banget teman-teman. Yang pertama ada Niacinamide Serum by Scarlett Whitening. Nah, teksturnya itu sedikit thick, tapi pas di-apply sama sekali nggak lengket teman-teman, dan cepet banget untuk meresapnya. Nah, klaimnya nih ya, dia untuk melindungi kulit dari paparan radikal bebas, mengurangi hiperpigmentasi, dan juga tentunya kan ada niacinamide bisa memberikan efek brightening nih teman-teman. Yang kedua, selain itu ada retinol yang aku suka banget nih teman-teman. Aku udah beberapa minggu ini pakai retinol dari Scarlett. Nah, dia ini memiliki kelebihan untuk mencegah penuaan dini, apalagi umur aku di 20-an nih penting banget untuk teman-teman pakai retinol ya. Tapi teman-teman, retinol ini gak cocok untuk dipakai oleh wanita hamil, jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Nah, untuk yang niacinamide tadi, dia bisa dipakai semua umur dan semua kalangan atau semua jenis kulit juga. Selain untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini, ya kadang kan kita suka kalap ya teman-teman, kita suka jarang kontrol makanan kita. Dan ketika kita keluar, kita akan bertemu dengan polusi dan sinar UV yang gak bisa kita hindari. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman pakai di malam hari ya teman-teman semua. Untuk itu biar teman-teman gak ketinggalan terus nih produk baru apa aja yang dikeluarkan oleh Scarlett, teman-teman bisa cek Instagram mereka di @scarlett_whitening atau cek aja di Shopee mereka, aku taruh linknya di bawah ya. Oke, sekian racun dari aku, semoga bermanfaat teman-teman semua. Nah, ayo kita masuk ke pembahasannya. Apa itu SEO dan apa itu SEM serta perbedaan mereka. SEO dan SEM adalah strategi untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam search engine seperti Google. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari digital marketing, teman-teman. Sebagai pemilik website, yang aku sudah sering bilang sebelumnya, website itu adalah seperti jantung di dalam digital marketing. Kita bisa mencoba untuk mempraktikkan SEO dan SEM. Tapi sebelum itu, mari kita belajar lebih lanjut apa sih SEO dan apa itu SEM. Nah, SEO sendiri adalah Search Engine Optimization. SEO atau Search Engine Optimization adalah strategi pengoptimalan website untuk mendapatkan peringkat tinggi dalam hasil pencarian atau Search Engine Result Pages untuk kata kunci khusus yang ditargetkan. SEO ini memiliki fungsi untuk menargetkan sebanyak-banyaknya traffic yang organik dalam suatu website. Basically, SEO ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, technical SEO, yang kedua, on-site SEO, yang ketiga, off-site SEO. Technical SEO adalah teknik yang dilakukan di dalam Search Engine Optimization untuk mengoptimasi non-konten dari sebuah website, melainkan website itu sendiri.
Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur back-end serta fondasi dari website itu. Nah, strategi ini berhubungan dengan kecepatan website, lalu mobile friendly, crawlability, site architecture, structure data, dan keamanan dari website tersebut. Mungkin secara gampangnya technical SEO ini memperbaiki website atau core dari website tersebut agar user itu bisa menggunakan dengan nyaman sehingga pengunjung juga bisa mencari website tersebut di peringkat teratas. Yang kedua ada on-site SEO atau sering juga dipanggil sebagai on-page SEO. Dia ini merupakan optimasi dari tiap halaman website untuk menargetkan keyword yang spesifik dan muncul di halaman pencarian. Nah, strategi ini termasuk dengan pencarian keyword, ciptaan konten, dan juga optimasi kata kunci. Nah, dengan menggunakan taktik on-page SEO ini membantu mesin pencarian untuk mengerti konten dari halaman website dan membuatnya muncul di peringkat tertinggi di hasil pencarian nih teman-teman. Nah, tipsnya tuh gimana untuk bisa memiliki peringkat tertinggi dengan menggunakan taktik on-site ini, yaitu tentunya dengan keyword, kata kunci, atau judul atau deskripsi yang baik nih teman-teman. Jadi caption atau writing di dalam konten atau postingan itu penting banget. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa memasukkan keyword yang relevan di situ, teman-teman. Nah, keyword ini bisa berupa meta description atau juga hashtag. Selain membangun URL yang lengkap dan juga rapi, tim IT juga harus bisa mengoptimalkan kecepatan untuk loading page website. Selain itu, jika teman-teman adalah tim digital marketingnya dan juga content creatornya, itu juga penting untuk memperhatikan konten-konten yang kita upload di dalam website. Apakah konten tersebut relevan, disukai atau tidak, itu harus sering dievaluasi nih teman-teman. Kita masuk yang ketiga, yaitu adalah offsite SEO maupun off-page SEO. Offsite SEO ini berguna untuk membangun reputasi dari sebuah website yang menggabungkan link ke website yang lebih baik atau yang lebih well developed. Dengan menyambungkan banyak link di website brand kita, mesin pencarian itu akan secara otomatis merekomendasikan website brand kita untuk dikunjungi karena terpercaya dan memiliki reputasi yang baik nih teman-teman. Teknik ini bisa membuat website brand kita untuk masuk ke peringkat atas dalam search engine. Nah, itu pembahasan mengenai SEO di kulit terluarnya nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menangkap bahwa SEO itu kebanyakan mengenai coding atau IT, tim IT seperti itu. Tapi kita sebagai digital marketer juga bisa mendalami hal itu tuh teman-teman. Nah, kita masuk aja langsung ke SEM atau Search Engine Marketing. Nah, ini seperti di konten aku sebelumnya, yaitu membahas mengenai Google Ads yang termasuk ke dalam SEM. SEM itu adalah Search Engine Marketing, yang dimana dia merupakan strategi marketing untuk menaikkan website ke peringkat atas hasil pencarian dengan cara berbayar nih teman-teman. Nah, SEM banyak digunakan untuk pemilik bisnis, e-commerce, atau toko online. Untuk lebih jelasnya lagi gimana setting up Google Ads, apa itu Google Ads, bisa menonton video aku sebelumnya ya. Sekarang kita bahas nih apa perbedaan dari SEO dan SEM. Yang pertama, perbedaan yang paling mencolok adalah yang satu berbayar dan satu tidak. Nah, untuk SEO sendiri, untuk menggunakan SEO atau mengoptimasi SEO itu tidak perlu berbayar teman-teman. Karena ketika audiens mengklik website kita itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Namun teknik yang digunakan juga harus secara runtun nih teman-teman. Karena dengan menggunakan SEO kita bisa mengoptimalkan website kita dengan kata kunci tertentu yang baik dan juga yang tepat nih teman-teman, agar website kita bisa masuk ke peringkat atas search engine. Sedangkan kalau SEM sendiri, karena dia harus berbayar nih teman-teman, seperti Google Ads contohnya, Facebook page. Jadi ketika seseorang atau audiens mengklik website kita, itu kita akan dikenakan biaya. Nah, itu biayanya biasanya kalau Google Ads adalah PPC atau pay per click. Untuk jelasnya bisa menonton video aku yang Google Ads. Nah, contoh visualnya nih kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung nih, yang teman-teman lihat yang ada tulisan iklan itu udah jelas, itu adalah salah satu kegiatan SEM. Lalu yang bawahnya yaitu adalah kegiatan SEO. Perbedaan yang kedua adalah dampak SEM itu lebih instan dibandingkan SEO. Karena berbayar, SEM ini sudah menjamin pasti bahwa peringkat website teman-teman itu akan menjadi yang teratas dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan SEO.
Nah, kalau SEO itu perlu beberapa usaha, lalu waktunya nggak instan tentunya teman-teman, karena teman-teman harus mendevelop site teman-teman dan kata kunci, mencari kata kunci dengan sebaik mungkin. Nah, itu butuh proses kan teman-teman. Lalu perbedaan yang ketiga adalah hasil dari SEM ini bisa tepat sasaran untuk target audiens tertentu. Nah, melalui SEM ini kita tuh bisa mengatur atau setting target audiens yang kita inginkan seperti apa sesuka kita nih teman-teman. Kita bisa menggunakan filter seperti demografi, yaitu usia, wilayah, gaya hidupnya juga kita bisa pilih di situ teman-teman. Pendapatan dan banyak lagi. Itu ketika kita menggunakan SEM. Sedangkan kalau kita menggunakan SEO, kita tidak bisa menentukan secara spesifik target audience atau target market yang kita inginkan. Perbedaan selanjutnya adalah SEO itu lebih baik untuk jangka panjang. Nah, biasanya nih website yang berperingkat tinggi untuk kata kunci tertentu bisa mendapatkan traffic yang banyak juga secara gratis 24/7 nih teman-teman. Lalu selanjutnya perbedaan SEM ini bisa digunakan untuk testing sedangkan SEO tuh nggak bisa. Karena sekali lagi dengan menggunakan SEM impact yang dirasakan tuh bisa dengan cepat nih teman-teman. Jadi kita bisa melihat resultnya secara langsung. Sedangkan SEM itu butuh waktu yang lebih lama untuk melihat impactnya. Jadi lebih baik untuk testing menggunakan SEM. Jadi kita balik lagi ke pertanyaannya, jadi lebih baik menggunakan SEO atau SEM untuk digital marketing teman-teman. Sebenarnya strategi SEO dan SEM sama-sama memiliki keuntungannya. Jadi kita harus melihat dulu nih, kita harus mempertimbangkan siapa sih pesaing kita dan strategi yang mereka gunakan tuh seperti apa. Penting banget untuk kita research nih teman-teman, kata kunci yang lagi viral tuh apa atau kata kunci yang digunakan pesaing kita. Karena ketika kita sudah research secara matang nih, kita bisa mengeksekusi menggunakan SEO atau SEM itu dengan mudah teman-teman. Karena kita tahu tujuannya apa, targetnya seperti apa, itu bisa kita tinggal laksanakan aja. Lalu kita juga harus mempertimbangkan lamanya siklus pembelian dari pelanggan. Jika siklus pembelian di website kita atau di produk kita, di brand kita itu memiliki sistem pembelian yang jangka pendek atau instan gitu ya, kita bisa menggunakan strategi SEM. Karena dengan SEM kita bisa mengiklankan promo-promo, lalu mengiklankan produk kita dengan lebih cepat. Dan konsumen juga bisa langsung memproses pembelian itu dengan cepat teman-teman. Juga bisa melihat tertariknya pembeli dengan produk kita atau enggak, itu langsung bisa dilihat dengan cepat gitu loh, dengan instan teman-teman. Nah, jika siklus pembelian lama, saat kita dijadikan referensi untuk melakukan riset, kita bisa menggunakan SEO aja. Selanjutnya yang terakhir yang kita harus pertimbangkan juga adalah biaya. Nah, jika menggunakan SEM tadi akan mengeluarkan cukup biaya gitu ya teman-teman, kita harus riset juga nih. Kira-kira kita akan mengalokasikan dana untuk SEM tuh berapa? Nah, itu harus benar-benar dihitung budgetnya dengan maksimal mungkin. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, strategi digital marketing SEO maupun SEM itu adalah sama-sama baik untuk strategi digital marketing teman-teman, apalagi jika dijalankan secara bersamaan. Kita juga harus mempertimbangkan beberapa faktor eksternal seperti pesaing kita, lalu seberapa baik kita mengenal industri yang kita geluti, lamanya siklus pembelian dari pelanggan kita, biaya, lalu kita juga bisa melihat usia website kita dan status website kita nih, apakah website kita ini sudah well developed atau belum. Itu kita bisa melihat itu semua, faktor itu lalu bisa memutuskan kita harus menggunakan SEO terlebih dahulu atau SEM terlebih dahulu. Sebenarnya apapun pilihannya, tujuannya sama teman-teman, untuk mendongkrak website teman-teman agar bisa masuk ke pencarian Google di ranking teratas. Nah, semoga informasi mengenai perbedaan SEO dan SEM ini bisa membantu teman-teman yang bingung untuk mempromosikan website teman-teman nih. Harus memakai sistem seperti apa atau strategi digital marketing seperti apa. Dan jangan lupa untuk support YouTube channel ini dengan like, subscribe, dan juga komen agar aku semakin senang untuk membagikan ilmu mengenai digital marketing ke teman-teman semua nih. Semoga konten hari ini membantu teman-teman semua ya. Sampai jumpa di konten digital marketing selanjutnya. Dadah.